Golang itu merupakan bahasa pemrograman ya, Mas. Jadi mungkin kita udah mengenal sebelum Golang. Sambil menunggu azan ya, kita akan memulai acara ini, acara live IG ngobrol santai. Selamat datang ya yang sudah menyempatkan waktunya. Wah, masya Allah, banyak ya. Ada Yuni, Smile, Sete, Melta. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Oke, kita menyapa dulu nih teman-teman dari mana aja. Kita akan mulai sebentar lagi sesi ngobrol santai kali ini. Kita akan membicarakan sesuatu yang bermanfaat banget ya buat teknologi kita, buat pengetahuan kita, buat insight kita nanti bersama pemuda yang benar-benar ahli di bidangnya. Beliau juga ya punya banyak pengalaman sebagai software developer. Nanti kita akan berkenalan sebelum kita menghubungkan atau tersambung dengan narasumber. Kita tanya-tanya dulu nih, teman-teman dari mana aja nih? Coba caranya ketik daerahnya dan tulis hadir. Bisa ya? Tulis misalkan Depok hadir. Oke, live IG kita kali ini akan membahas tentang apa coba? Ya, tentang tak kenal maka tak golang ya. Jadi kita akan membahas sebuah bahasa pemrograman ya yang disebut dengan bahasa Go ya, Go language. Nah, nanti akan dibahas lebih detail bahasa ini oleh narasumber kita. Kita lihat dulu narasumber kita apakah sudah masuk. Jakarta Selatan hadir, Masya Allah. Bandung hadir. Ya, sehat-sehat ya di sana. Semoga kita semua sehat selalu ya, dimudahkan segala urusan kita. Oke, live informasi bahwa live IG ini rutin sebulan satu kali. Jadi teman-teman semua jangan sampai ketinggalan ya, karena kita akan mengundang narasumber yang ahli di bidang teknologi ya, dari berbagai macam bidang ya. Dari nanti ada bahasa pemrograman, nanti juga ada digital marketing ya, terus Microsoft Office dan lain sebagainya. Banyak sekali yang insya Allah bisa menjadi bekal ya buat teman-teman semuanya, baik di kuliahan atau yang masih kuliah atau di dunia kerja, insya Allah. Oke, langsung aja kita tersambungkan dulu dengan narasumbernya. Bogor hadir kakak. Wah, Masya Allah. Nelan, apa kabar Nelan? Susanti, bagaimana cara coding? Wah, udah bertanya ya. Oke, sudah datang ya, kita sudah tersambung. Halo, apa suara saya terdengar kak? Suara kakak nggak terdengar? Nah, teman-teman semuanya, ya, informasi sebelum kita melanjutkan sesi ngobrol santai ini, informasi bahwa kita sudah menyiapkan hadiah ya, reward itu 100.000 GoPay buat 2 pemenang. Nah, diambil dari pertanyaan terbaik. Ya, jadi teman-teman semua tolong diperhatikan dan dikritisi ya. Jadi teman-teman silahkan bertanya jika teman-teman ingin bertanya. Nanti ada admin kita yang akan memilih pertanyaan siapa yang paling terbaik. Ya, Mbak Susanti ini semangat sekali sudah bertanya. Oke, sebelum kita masuk ke narasumber, mungkin aku bacain dulu ya CV dari narasumbernya ya, sambil menunggu. Pembicara kita kali ini bernama Cornelius SJS. Nah, kalau saya manggilnya Mas Septa. Mas Septa ini sekarang berdomisili di Solo. Dia ahli banget ya ahli di bidang software developer. Jadi kerjaannya itu sehari-hari ngoding ya. Kalau yang teman-teman di sini paham tentang dunia IT, pemrograman ya, yang suka ngoding, nah pasti tahu banget ya. Nah, beliau ini kerja sekarang menggunakan bahasa .NET ya. Beliau juga bisa bahasa C, bisa PHP, PHP ya, bahasa Golang, JavaScript. Nah, beliau juga bisa framework ya, Laravel dan React.js. Ini kalau dilihat-lihat dari bahasanya, kayaknya Kak Cornelius ini suka banget sama back-end. Kak Cornelius ini Kasepta ini ya, dia pernah jadi
apa nih, web developer, pernah menjadi external mentor juga, pernah jadi front end developer, jadi web developer, banyak ya. Ternyata beliau ini benar-benar expert dan ahli banget. Pantas saja kita harus ya semangat untuk menggali ilmunya. Ya, kita harus penasaran dengan apa, gimana sih tips-tipsnya bisa jadi web developer ya, yang saya sendiri aja agak susah gitu memahami bahasa-bahasa pemrograman. Mungkin sedikit orang-orang yang bisa memahami bahasa pemrograman dengan cepat. Biasanya kalau misalkan ingin terbiasa harus setiap hari ngoding. Nah, itu saya mohon bersabar punya komputer. Oke, kita sharing-sharing aja nih teman-teman yang sekarang hadir, apakah semuanya berbackground IT atau kuliah di non IT? Coba komentar, ada pertanyaan-pertanyaan? Mungkin saya bisa jawab. Kurang ada motivasi. Nah, dari Kak Susanti nih, kurang ada motivasi dan semangat dalam belajar pemrograman. Apakah ada solusinya? Ini kayak menasihati diri saya ya, kalau misalkan saya jawab. Jadi yang pertama adalah, ini dari sharing-sharing aja sama teman-teman guru-guru. Itu yang pertama adalah cari teman yang sefrekuensi. Jadi usahakan teman kita itu adalah orang yang rajin ngoding, apalagi yang sudah bisa ngoding. Jadi kita akan tertular ya. Jadi kita cari teman dulu ya, orang-orang yang suka ngoding. Nah itu kita berteman, bergaul, nanti insya Allah kita akan menular. Jadi bisa ngoding. Yang kedua, kalau kita belajar bahasa pemrograman itu jangan yang sulit-sulit dulu. Coba kita belajar yang mudah-mudah. Ya, dari sintaks-sintaks yang tidak terlalu rumit. Biasanya kalau kita langsung ke sintaks yang rumit atau bahasa yang rumit itu akan mempersulit kita. Kalau sudah sulit maka akan down. Ketika sudah down maka akan kita tinggalkan tuh. Merasa pusing. Di PT Damiris Group, salah satu perusahaan garment dan tekstil terbesar di Indonesia saat ini. Itu sebagai seorang product owner. Kesibukannya saat ini itu kerja, jadi kerjanya WFO, jadi work from office, enggak yang remote, karena memang dituntut untuk bekerja seperti itu karena juga sebagian menangani hal-hal teknis lah sebetulnya, jadi langsung troubleshooting ke user. Jadi kalau mungkin dikerjakan secara remote mungkin nggak bisa untuk beberapa hal seperti itu. Oke, berarti sekarang ke kantor terus ya Mas? Iya, jadi sekarang full ke kantor. Oh, ke kantor jadi ya. Enggak yang Kalau PPKM di sana masih berlaku atau ketat atau renggang PPKM? Saat ini udah 8 atau setengah 9 gitu, udah pada Connect. Kemarin tutup, Alfa juga tutup, tapi sekarang udah agak longgar sih Mas. Agak longgar ya. Oke. Ya, semoga kita semua sehat selalu ya dimanapun kita berada. Semoga pandemi ini cepat selesai dan kita melakukan aktivitas dengan lancar, karena virus ini sangat mempengaruhi ya kinerja kita. Oke, Mas, kita akan bahas tentang apa nih hari ini? Mau bahas tentang golang ya Mas ya? Ya nih, golang. Banyak yang sudah bertanya-tanya Mas nih, golang itu apa sih sebenarnya? Makanan jenis apa? Apalagi itu yang ada di Trans 7 tuh. Ya, bocah hilang atau bocah petualang. Oke, langsung aja ya kita diskusi. Pertama dari yang ringan-ringan aja. Sebenarnya apa sih Mas golang itu? Oh iya Mas. Saya manggilnya Mas aja lah ya. Karena saya boleh. Boleh Mas. Ya. Silakan ya. Golang itu apa? Jadi golang itu merupakan bahasa pemrograman ya Mas. Jadi mungkin kita udah mengenal sebelum golang, mungkin kita udah tahu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah mungkin dari mahasiswa IT mungkin di kampusnya udah belajar bahasa pemrograman seperti bahasa pemrograman C atau mungkin C++ atau mungkin Java, karena memang bahasa-bahasa itu yang cukup familiar lah untuk mahasiswa IT karena di semester-semester awal bahasa pemrograman pengantarnya bahasa C mungkin ya Mas, atau C++ gitu. Nah jadi golang itu bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh engineer-nya Google. Jadi sebenarnya golang itu sebenarnya bahasa pemrograman yang yang dikembangkan untuk internalnya mereka sebenarnya Mas. Gitu. Jadi tapi belakangan itu jadinya di open source kan gitu. Jadi itu pertama kali tahun 2009, lalu mulai aktif ya, jadi mulai diperkenalkan itu tahun 2011 dari dari
mulai dari salah satu projectnya ya. Jadi salah satu project yang menggunakan bahasa Go itu Docker. Jadi Docker itu salah satu yang menggunakan Go. Jadi mulai dari situ juga Go itu udah mulai dikenal lah, udah mulai naik daun lah istilahnya gitu Mas. Iya, baik. Oke, mantap ya. Interest banget bahasa Golang ini. Berarti sekarang Golang itu umurnya udah berapa tahun, Mas? Apakah dia bahasa yang sudah lama atau masih muda? Mungkin kalau dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain ya Mas, contohnya seperti Java, mungkin Python, mungkin Golang ini masih tergolong bahasa pemrograman yang bisa dibilang baru ya Mas. Baru, soalnya kan Baru dia ya? masih, soalnya kan dia tuh aktifnya mungkin 2011 ya mungkin, atau 2010 gitu. Jadi ke tahun sekarang mungkin masih sekitar berapa ya, 11 tahun ya mungkin ya, 10 tahun itu, Iya. dan itu Kurang masih tahun lah ya. masih tergolong cukup baru lah gitu Mas istilahnya, dibanding sama bahasa pemrograman yang lain kan Mas gitu. Oke, kalau untuk elektabilitas atau peringkatnya Golang ini, apakah bersaing gitu Mas dengan bahasa-bahasa yang lainnya? Ya Mas, jadi kalau Golang ini cukup bersaing ya, maksudnya cukup bersaing dengan bahasa pemrograman yang lain. Jadi artinya kan bahasa pemrograman ini kan banyak tujuannya gitu ya, ada yang tujuannya untuk yang biasa digunakan, kita kenal istilahnya front end gitu kan, untuk tampilan gitu. Terus ada juga yang untuk back end-nya gitu. Jadi Golang ini sebenarnya lebih bersaing di back end-nya sebenarnya. Gitu. Jadi dia cukup mendapat perhatian lah Mas di para programmer untuk back end sendiri gitu. Oh, ilmu baru nih. Berarti Golang itu back end ya kayak? Back end ya, jadi dia lebih ke back end Itu sebenarnya apa? Mas. Maksudnya tuh back end tuh apa ya? Ya, jadi untuk memahami back end itu sebenarnya sederhananya gini ya Mas. Kita kan misalnya, kita contohnya lihat apa ya, lihat website e-commerce ya mungkin ya Mas, e-commerce mungkin yang lebih sering gitu. Pasti kan produk-produknya mereka itu kan pasti disimpannya kan di dalam satu penyimpanan ya, di dalam database gitu istilahnya. Jadi perannya back end itu di situ dia lebih apa ya, lebih kayak mentransmisikan data dari back end-nya itu dia biar agar bisa tampil nanti di websitenya, di front end-nya gitu. Jadi kalau front end dia lebih ke tampilan, tapi kalau back end itu dia lebih ke fungsi-fungsinya sebenarnya Mas. Jadi back end itu kayak dapur lah ya. Kalau front end itu kayak Iya, tatap mukanya ya. Kayak jadi dia kayak dapur sih. kalau bisa dibilang back end itu server, bisa dibilang Mas. Bisa dibilang. Penyimpanan data di situ ya. Iya, jadi dia ke database gitu. Oke deh. Oke, apakah belajar bahasa pemrograman ini Kak bisa dilakukan oleh orang yang baru banget ya, awam banget, kayak misalkan saya ini non IT misalkan, pengen belajar programmer nih, pertama pakai bahasa Golang, itu apakah bisa Mas? Untuk belajar Golang ya Mas, untuk bahasa pemrograman pertama itu bisa. Jadi tidak ada salahnya ketika kita memilih Golang untuk belajar bahasa pemrograman untuk pertama kalinya, karena melihat kebutuhan juga sih sebenarnya Mas. Kita kan pasti belajar bahasa pemrograman itu kan supaya ingin untuk diterapkan kan di dunia pekerjaan gitu kan Mas. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya sih kita belajar Golang, karena permintaan pasar juga untuk programmer Golang itu cukup tinggi juga belakangan ini gitu Mas. Karena kan itu mengikuti tren-tren yang saat ini kan, trennya microservice kan. Jadi banyak memilih bahasa Golang. Jadi dengan kita belajar Golang untuk pertama kalinya, kita bisa apa ya istilahnya menghemat waktu gitu Mas. Jadi kita langsung belajar ke yang ini gitu, dibanding misalnya kita kayak belajar bahasa C, nanti mungkin kita harus sedikit belajar lagi untuk Golangnya gitu. Jadi ya nggak ada salahnya sih kita langsung belajar Golang gitu Mas. Karena Golang juga bahasanya cukup simple, jadi mirip-mirip dengan C. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mungkin udah pernah belajar bahasa C, mungkin nanti pasti menyadari lah kalau misalnya akan ada banyak kesamaan gitu Mas antara C dengan bahasa Golang ini. Oh gitu. Iya baik. Untuk kesibukan Mas sekarang ini, apa sibuk dengan bahasa Golang atau gimana? Untuk saat ini kebetulan di kantor itu Mas kebetulan saat ini di kantor itu proyeknya itu menggunakan .NET sebenarnya Mas. Oh, .NET. Iya. Ya, .NET. Berarti dulu pas belajar Golang ini ketika apa nih Mas? Apa kuliah atau kursus atau gimana Mas? Belajar Golang tuh dulu waktu tingkat 3. Jadi waktu tingkat 3 di kuliah itu mulai belajar Golang. Oh, kuliah ya, waktu kuliah ya. Oke deh.
Untuk kita bisa memahami pemrograman Golang ini kira-kira butuh waktu berapa lama Mas kalau untuk kita bisa gitu project menggunakan bahasa Golang? Kalau misalnya untuk belajar bahasa Golang ya Mas, itu relatif ya Mas, tergantung sebenarnya. Soalnya kan untuk kata menguasai ini kan terlalu ini. Mungkin ya yang paling penting sih sebenarnya kita belajarnya sesuai roadmap-nya gitu Mas. Jadi kita belajar dari mulai basic dulu, terus nanti intermediate sampai advance-nya gitu. Jadi disarankan sebenarnya belajarnya itu lebih terurut gitu lah Mas. Kalau misalnya masalah memahami atau apa itu kan kembali ke diri kita masing-masing ya Mas. Mungkin ada yang cepat nangkap gitu, ada yang mungkin harus mengulang-ulang gitu. Iya, kayak saya Mas belajar pemrograman itu aduh pusing. Nggak nerap-nerap. Mungkin karena bahasa pemrograman ini ditemukan oleh perempuan kali ya Mas ya. Kemarin saya baca Ya, jadi tuh katanya bahasa pemrograman pertama itu oleh perempuan gitu. Jadi sangat rumit bagi kita seorang laki-laki memahami bahasa perempuan gitu. Nah, kita langsung ke pertanyaan aja kali ya. Dari teman-teman banyak yang sudah bertanya nih. Kita langsung ke pertanyaan saja. Sebentar, di pertanyaan paling atas wah banyak banget ya. Dari Kak Dendi Setiawan. Kak, belajar Golang itu belajar samakah dengan bahasa-bahasa yang